Bang, Ya, bagaimana cara yang baik di masa sekarang ini untuk membangkitkan kembali semangat berwirausaha? Sedangkan modal semakin berkurang dan yang ada tinggal tenaga dan pikiran saja. oke, oke. Kita akan bicara dari dua sisi ya. Buat ini siapa? Sorry, Mas ya. Mbak, Ibu kayaknya, Oh, Ibu ibu ya, Zulaika. Oh, Ibu Zulaika. Ibu Ibu Zulaika. Zulaika gitu ya. Makasih banget pertanyaannya. Insya Allah bermanfaat juga buat yang lain. Kita akan bicara dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi mindset juga. Yang kedua adalah dari sisi teknis. Oke, kita bicara dari satu sisi mindset dulu. Sebenarnya apa sih yang kita bilang modal gitu ya? Di sini bicara tentang modal itu ada banyak sebetulnya, Mas. Modal uang yang pertama gitu kan, modal networking, audiens konsumen kita itu juga sebuah modal, sebuah aset dari bisnis kita. Ini yang ditulis juga sebenarnya modal nih, tenaga sama pikiran, ya kan? Nah itu juga modal. Kalau bicara nggak ada modal, sebenarnya itu adalah modal yang keren banget. Bahkan ditulis tinggal tenaga dan pikiran aja. Berarti kan masih ada modal yang tersisa. Pertanyaannya bagaimana memanfaatkan itu semaksimal mungkin kan, gitu kan ya. Saya percaya karyawan-karyawannya juga pada akhirnya kalau memang ada modal tenaga dan pikiran tadi bisa diajak berkolaborasi juga. Dari sisi teknis, oke sekarang kita dari sisi teknis. Anggaplah modal kita, ini yang kita bicarakan adalah modal uang gitu ya. Modal uang tinggal sedikit. Sekarang kalau memang kita punya jiwa entrepreneur, wirausaha, kita bisa loh sebenarnya bantuin jual produk teman-teman yang lain juga. Kayak tadi yang di KPMI tadi kan. Reseller Apalagi ya. kita punya, ya bisa reseller atau juga kita bisa misalnya di daerah komplek apa rumah kita gitu ya. Ada yang jualan apa misalnya daging ayam apa-apa. Nah itu juga bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sebenarnya pada akhirnya akan ada banyak alternatif cara sih. Pertanyaannya bukan bisa apa tidak, pertanyaannya adalah mau apa tidak kan gitu kan ya. Nah itu bicara teknis, terus bicara dari segi yang lebih teknis lagi dari segi bisnisnya. Seperti yang tadi Ustadz Arifin bilang, alternatifnya daripada kita ngekat karyawan, seperti yang di Snazy Boom juga lakukan adalah kita bener-bener duduk di meja bareng-bareng, kita ngobrol. Ya kalau memang omsetnya segini turun ya kita bilang turun. Seperti yang kita lihat bahwa yang Coca-Cola lakukan dulu saat krisis beberapa tahun yang lalu. Jadi benar-benar ribuan karyawannya itu di briefing ya, dibilangin bahwa memang keadaan omset perusahaan saat ini sedang turun. Ayo sama-sama jualin si Coca-Cola ini gitu loh, rame-rame, buat supaya ningkatin omsetnya lagi. Itu jadi alternatif juga buat ngajak si karyawan kita buat ikut jualan, seperti itu. Di sisi lain kita bisa berpikir bahwa dalam tanda kutip, kurangin fixed cost atau biaya tetap gitu. Jadi banyakkan di biaya-biaya yang variabel gitu, yang memang kayak di Snazy Boom pada akhirnya, oke, produksi harian bila hari ini tidak masuk, maka tidak dapat gitu kan, tidak dapat bayaran gitu loh. Di sisi lain itu juga jadi sebuah Alternatif yang tadi disebutkan. alternatif dan juga semangat buat si karyawan kita. Karyawan. Mungkin yang tadinya males-malesan kan ada gaji tetap, pada akhirnya waduh, saya harus usaha ikhtiar yang lebih besar lagi nih supaya bisa dapetin gaji seperti biasanya gitu kan, supaya dapetin penghasilan, bahkan mungkin bisa jadi lebih besar. Karena kan dampaknya sebenarnya bisnis itu kalau omsetnya naik, kalau memang benar ya gitu struktur organisasinya, omsetnya naik maka karyawan pun akan merasakan benefitnya, kan gitu kan. Nah pada akhirnya gitu sih dari segi mindsetnya adalah modal tuh nggak cuma uang doang, tapi tenaga dan pikiran itu modal banget. Modal Wah banget. itu modal banget, justru itu yang paling penting. Apalagi kalau memang bisnisnya udah jalan, punya customer base gitu ya, yang merupakan aset perusahaan kita, itu bisa dimanfaatkan. Misalnya ternyata kita udah punya customer base, kita jualan pivoting, jualan produk yang lain gitu. Ya itu mungkin aja mereka yang tadinya kita jualan misalnya konveksi baju fashion gitu kan. Jualan baju ternyata si audiens kita ini saat ini mereka butuh alternatif barang yang lain seperti masker, yang lain-lain tadi kan, hand sanitizer atau frozen food. Consumer base ini yang harus kita manfaatkan sebetulnya. Gitu loh. Dari sisi teknis perusahaannya tadi, kurangi fixed cost-nya, tingkatkan variable cost-nya. Tentunya dengan discuss bareng, duduk satu meja dengan karyawan-karyawan kita. Kayak gitu sih Pak. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Zulaika tadi ya. Tadi ini cukup detail banget nih dari Bang Rian. Yang penting intinya adalah mau